Pertanian Kampus Yogyakarta. Jadi sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menyita waktu ibu-ibu sekalian. Kayaknya nggak keberatan ya? Betul ya. Ya, untuk kali ini di malam hari ini acaranya yaitu kita penyuluhan dan lebih tepatnya kita sharing ya Bu. Ini sharing tentang masalah pemasaran online. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak pemasaran online itu apa? Nggak tahu. Nah, sebenarnya di sini itu ibu-ibu kalau seandainya ada produk atau menjual sesuatu, nah perluasan pasar itu biasanya bisa melalui pemasaran online ini. Nah, pemasaran online ini adalah pemasaran yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen, di mana pemasarannya dilakukan di dalam website atau internet. Jadi kan biasanya kalau ibu-ibu itu beli atau menjual itu kan langsung secara transaksi, ngoten nggih, ten toko, ten warung, ten pasar. Nah, tapi kalau pemasaran online ini bisa diakses melalui HP. Nah, biasanya pemasaran online ini dilakukan memang karena ini ya mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi praktek pemasarannya itu menerapkan saluran yang dimana disediakan di internet, bisa di HP, di komputer yang tersambung dalam sinyal. Nah, manfaatnya itu ada banyak sih, dan di sini kira-kira kalau seandainya ada pemasaran online, contohnya ini ada Mbak Ti, mungkin kalau ada jual beli di online itu apa sih keuntungannya? Kira-kira apa gitu? Nggak pakai ribet. Bener dia, nggak ada keluar rumah. Benar, nggih. Apalagi sekarang ini pandemi, Nah, belanja di rumah aja melalui HP. Nggih, leres, nggih. Ya, jadi itu manfaat pemasaran online itu selain boten ribet, nggih, niki mudah diakses, langsung boten transaksi. Nek niki contohnya ten corona ngeten niki berkerumunan ten pasar kan niku saged menularkan Covid ngoten nggih. Nah, ini keuntungannya di pemasaran online. Pemasaran online itu saged diakses ten griya, mboten usah langsung napa jenenge langsung ten kerumunan, mboten usah ngoten, langsung saged datang griya pesenane datang ke rumah ngoten. Nah, kemudian dengan pemasaran online itu manfaat lainnya yaitu informatif. Informatifnya itu di sini bisa diaksesnya langsung informasi di situ. Contoh, ibunya perlu apa? Contoh barangnya bisa dibeli online juga bisa. Nanti di situ contoh ini sayur apa, nanti informasinya ada sayur keterangannya ini. Contoh sayur bayam juga nggih. Itu udah berapa bulan petik, itu udah ada di situ informasinya, harganya, jenis sayurnya itu udah lengkap di situ. Kemudian efektif dan efisien. Efektif efisien di sini contohnya ya tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ti, oleh Bu Tin itu bahwasanya kalau lebih efektifnya ya tadi mudah, tidak perlu ribet, transaksinya online juga, transaksinya bisa langsung transfer, nggak pakai uang tunai gitu. Nah, contoh pemasaran online di sini ada e-commerce. Itu e-commerce itu mungkin ini ya asing ya bagi ibu-ibu. E-commerce itu apa sih e-commerce? Ini e-commerce itu adalah websitenya internet itu yang bisa menerapkan cara untuk membeli atau menjual barangnya kepada konsumen maupun produsen. Jadi itu ada interaksi antara produsen dan konsumen. Itu aplikasinya. Aplikasi yang menyediakannya perusahaan. Nah, ini keuntungannya banyak Bu. Kalau seandainya ibu punya barang dipasarkan di media online, itu bisa meningkatkan pendapatan. Nah, meningkatkan pendapatan di sini itu maksudnya adalah ini karena di internet itu kan pakai kuota deh. Nah, biasanya perusahaan yang pakai internet, pakai kuota itu bisa dapat pendapatan dari situ. Kemudian yang kedua, keuntungannya mengurangi biaya. Nah, mengurangi biaya
sini dimaksudkan yaitu efisien tadi. Jadi kalau seumpama menjual barang langsung diberikan langsung kepada konsumen, jadi nggak perlu ribet kayak kesana kesini, langsung jadi ada sasarannya gitu kepada yang membeli, langsung dikirim, langsung mengurangi biaya tanpa ada golongan maksudnya tambahan biaya seperti packing apa ya, kayak packing yang gede atau benda itu yang dimana biaya ini tuh lebih meribetkan gitu. Kemudian menjamin ketepatan waktu. Nah di sini ketepatan waktu yang dimaksud adalah kalau seandainya konsumen atau pembeli meminta kayak membeli barang kepada kita langsung bisa kirim, apalagi dibantu dengan ini kayak kantor pos, JNE kayak seperti itu. Jadi kan bisa lebih cepat datang di dalam estimasi waktu yang ditetapkan. Kemudian mempercepat layanan. Mempercepat layanan itu dimaksudkan adalah produsen yang memasarkan di online itu bisa memberikan pelayanan di mana pelayanan itu lebih responsif. Maksudnya responsif itu kayak gini, layanan yang diberikan di dalam internet itu komunikasinya bisa langsung kayak WA, SMS, itu kan dalam situs online juga. Jadi itu kalau seandainya pembeli dan penjual langsung interaksinya di sosial media atau di internet, di WA itu kan bisa lebih kayak individu ke individu gitu, bisa langsung itu juga bisa. Kemudian ada bentuknya, bentuk aplikasi yang dimana bisa disebut e-commerce yaitu Shopee. Ibu-ibu sekalian pasti udah pernah mendengar Shopee ya? Shopee udah pernah? Ya mungkin. Nah Shopee ini perusahaan e-commerce-nya dimana itu bisa meningkatkan konsumen dalam belanja yang disediakan dalam website e-commerce tadi. Nah Shopee ini bisa diunduh di HP. Jadi kalau seandainya bedanya gini, kalau pemasaran online tadi adalah kegiatannya produsen, e-commerce adalah bentuk pemasarannya di mana itu adalah indukannya aplikasi. Jadi ini sebutannya adalah toko online-nya. Kalau Shopee adalah bentuk toko online-nya. Jadi memang yang saya bicarakan tadi itu mengerucut ya dari pemasarannya, kemudian di tokonya yaitu e-commerce-nya, kemudian ini di aplikasinya yaitu perusahaan e-commerce-nya. Nah ini sebenarnya Shopee itu sudah lama dibangun dan didirikan, dan itu sampai 2021 ini sangat membantu kita sebagai konsumen dan produsen. Yang produsen itu bisa menjual barang-barangnya lewat online di Shopee, yang konsumennya juga bisa mengakses atau membeli secara langsung dari Shopee-nya. Jadi tidak perlu kayak seandainya nih ibu-ibu sebagian yang kerja di luar nggak sempat belanja, nggak sempat beli apa-apa, adanya cuma kerja pulang langsung aja beli di Shopee, nanti langsung datang di rumah. Kemudian yang ibu rumah tangga juga seperti itu, mungkin lebih sibuk di rumah, ngurus ini, ngurus itu, nyuci baju, nyapu, nggak harus belanja di pasar, beli aja di Shopee langsung bisa datang juga. Nah itu kelebihannya yaitu tadi ribet. Kemudian metode pembayarannya juga lebih mudah, yaitu langsung yang ada bank m-banking atau bank elektronik itu bisa langsung aja ditransfer lewat HP juga. Jadi seandainya pesan Shopee langsung ditransfer lewat HP juga bisa seperti itu, nggak perlu lari ke ATM. Kemudian didukung oleh pengiriman produk yang difasilitasi yaitu JNE, JNT, Gojek, pos, kantor pos seperti itu. Jadi memang sudah ada bapak kurirnya yang membantu dari mungkin produsennya ke konsumennya seperti itu. Nah kemudian lain yang didapat di Shopee itu yaitu tadi fitur live chat. Fitur live chat itu dimana memang interaksi dari penjual dan pembelinya bisa langsung. Seandainya nih ada barang di Shopee, contoh baju itu udah dibanderol harga 100, itu udah dikasih penjelasan, kayak penjelasannya itu ada baju ini warna ini, ukurannya ini, lingkar dada ini, panjang ini, bahannya ini gitu contoh. Kemudian langsung nih ada konsumen membeli, langsung dicat, bisa langsung dicat ke produsennya tadi atau yang penjualnya tadi, apakah stoknya masih itu nanti direspon.
Jadi memang Shopee ini keuntungannya itu bisa merespon konsumen dan produsennya pun bisa lebih memantau minat konsumen itu seberapa sih, seperti itu. Nah, di sini langsung saja mungkin yang bawa HP beberapa ada Shopee. Nah, Yang ada aja nggak apa? Yang cek aja. Ini yang ada yang ada HP. Shopee. Orang kayak Shopee. Ya, jadi ini di sini sudah ada nih Bu. Ini ada langkah-langkahnya. Ini juga ada sedikit penjelasan apa itu pemasaran online, apa itu e-commerce, apa itu Shopee. Nah, ini juga ada cara bagaimana berjualan di Shopee, cara buka toko di Shopee. Kemudian ada tips triknya bagaimana jualan di Shopee itu dapat minat dari konsumen juga ada di sini. Nah, itu yang pertama ya memang kita harus punya aplikasi Shopee-nya. Contoh di sini ya. Semoga kelihatan lah. Ini bentuk Shopee-nya. Warnanya oranye. Terus biasanya kalau udah terunduh ini nanti bakal ada pembuatan akun. Pembuatan akun di sini kalau seumpama udah ada akun langsung aja di saya. Nah, di saya ini kemudian di sini ada toko saya. Di sini ada mulai pojok kanan atas, pojok kiri ya, kiri kanan kiri. Di atas di sini. Nah, di sini nanti udah bisa langsung menjual barang. Contoh ini saya menjual nah, ini contoh. Nah, apalagi ini produknya, contoh produk jamu instan ya. Ini akan saya jual di toko online. Caranya cukup mudah. Tadi yang pertama yaitu mengunduh aplikasi Shopee-nya, terus mendaftar. Habis mendaftar langsung saja di sini ada panduannya untuk menjual. Langsung aja diambil fotonya, jegret. Gunakan foto langsung di sini nanti ditulis kayak nama produknya apa. Nah, ini di sini kan produknya namanya JHM. Tulis saja JHM. Deskripsi produk. Nah, ini JHM apa? Kunir putih mangga. Nah, kunir putih mangga ini mungkin kayak komposisinya apa, kegunaannya apa, tanggal produksinya berapa, kadaluarsanya berapa, seperti itu. Jadi di deskripsi produk ini harus diisi lengkap dan bisa dibantu dengan hashtag. Mungkin beberapa ibu-ibu tahu hashtag itu apa. Hashtag itu biasanya mempermudah konsumen untuk mencari barang. Contoh gini, seandainya kan kita masuk di Shopee. Contoh cari jamu, ketik aja jamu instan. Nah, itu hashtagnya bisa dipakai itu. Jadi biar konsumen lebih mudah mengaksesnya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada kategorinya di sini bisa dipilih makanan dan minuman. Kemudian di sini ada harga. Nah, harganya di sini ibu-ibu jualnya 25.000 isi 10 pieces. 25.000. Kemudian stoknya di sini ditulis ada berapa stoknya, variasi. Nah, variasi di sini kan karena tadi kita ngambilnya hanya satu variasi, ya udah variasinya cuma satu, khusus kunir mangga. Nanti untuk menjual yang lainnya bisa di room yang lain juga gitu. Grosir bisa, kemudian kondisi bagus bisa di pre-order, kemudian langsung ditampilkan. Sudah seperti itu nanti bisa diakses oleh konsumen. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya ibu-ibu bisa belajar dengan saya setelah ini. Semoga setelah saya terangkan tadi bisa sedikit nyantol ngomong deh. Sebelumnya ini saya ada kuis, nanti ada beberapa pertanyaan biar tadi yang saya jelaskan ada mudeng apa enggak gitu. Saya sih mudeng. apa itu e-commerce? Nah, apa itu e-commerce tadi Mbak Tia? Jadi tak kasih apa enak ini? Belum itu saya. Apa itu pemasaran Nah, online? malah penak sih. Malah enak apa pemasaran online? Pemasaran online adalah praktek pemasaran yang menerapkan saluran distribusi digital untuk menjangkau konsumen dengan cara efektif, personal, dan efisien. Iya lah. Ya, kok Jawabannya sinopsis
lagi? Bisa teman Oke. Apa ini? Kita apa? Terus ini mungkin beberapa ada yang saya kasih pertanyaan untuk post test. Diharapkan setelah saya tadi melakukan sharing dan penyuluhan bisa sedikit ada paham. Nyonya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya di sini. Semoga bermanfaat nantinya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan apapun bisa untuk ditindaklanjuti ke depannya biar bisa berkelanjutan seperti itu ya ibu. Semantan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.